Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Sriwahyuni. Saya dari kelas FM 19D dengan NIM 1057211111019. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas MIT dari mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan, di mana saya memilih rasio likuiditas pada jurnal terbaru. Adapun judul jurnalnya yaitu Analisis Rasio Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada masa pandemi 2020 oleh Gea Mustika dan Intan Nur Apriliani. Rasio likuiditas sendiri merupakan perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini dapat menjadi alat atau informasi yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan manajemennya. Rasio likuiditas merupakan indikator performa perusahaan dan situasi keuangannya. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Yang kedua, rasio sangat lancar atau quick ratio. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio. Yang keempat, rasio perputaran kas. Dan yang kelima, inventory to net working capital. Perlu kita ketahui, PT Garuda Indonesia Tbk termasuk salah satu maskapai pertama penerbangan Indonesia yang terkemuka di dunia jasa transportasi udara. Pada masa pandemi, khususnya tahun 2020, perusahaan tersebut terancam mengalami kebangkrutan. Dalam jurnal penelitian ini difokuskan pada analisis rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada masa pandemi di tahun 2020. Hasil penelitian jurnal ini dilihat pada periode tahun 2020, PT Garuda Indonesia mengalami beberapa kendala dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut diakibatkan karena penurunan jumlah penerbangan di masa pandemi yang berdampak pada operasional dan likuiditas maskapai. Berikut merupakan pemaparan mengenai kinerja keuangan dari PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2020. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Untuk menilai kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Tbk, penulis menggunakan rasio likuiditas dengan 3 jenis rasio. Yang pertama, rasio cepat, yang kedua, rasio kas, yang ketiga, rasio lancar. Untuk pembahasan yang pertama, penulis menggunakan rasio cepat. Dapat kita lihat rumus untuk menghitung rasio cepat. Rasio cepat perusahaan mengalami penurunan menjadi 10,04% dari tahun 2019 sebesar 28,45%. Rasio pada tahun 2020 ini merupakan rasio paling kecil dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Untuk pembahasan yang kedua ada rasio kas. Rumus untuk menghitung rasio kas dapat kita lihat sebagai berikut. Rasio kas perusahaan kembali mengalami penurunan sebesar 4,68% dari tahun 2019 sebesar 8,82%. Rasio ini menunjukkan bahwa kas dan setara kas perusahaan hanya senilai 4,68% dari nilai kewajiban lancar. Untuk pembahasan selanjutnya pada jurnal, ada rasio lancar. Untuk menghitung rasio lancar dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, berdasarkan pada data tersebut, rasio lancar pada tahun 2020 menunjukkan angka 12,49%. Hal tersebut mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 33,39%. Pembahasan penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dari PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut dilihat dari ketiga aspek rasio likuiditas.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Tbk sedang dalam keadaan tidak stabil dan tidak baik karena mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Adapun saran untuk PT Garuda Indonesia Tbk, perusahaan harus mengurangi hutang lancar karena jika hutang perusahaan semakin besar dan tidak sebanding dengan pendapatannya, maka hal tersebut akan menimbulkan kesulitan keuangan bahkan hingga menimbulkan kebangkrutan jika tidak segera ditangani. Yang kedua, PT Garuda Indonesia Tbk diharapkan mampu meningkatkan pendapatannya dan mengelola kinerja keuangan dengan baik agar para investor tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaannya. Yang ketiga, PT Garuda Indonesia harus memperlakukan efisiensi biaya pengeluaran yang ada dan memilah pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya agar keuangan perusahaan tetap stabil. Mungkin cukup sekian pembahasan tugas MIT dari mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan di mana saya mengambil rasio likuiditas pada jurnal terbaru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Lillahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.